Udah belum? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil presentasi kami, yaitu tentang Fuzzy Logic Control atau disingkat FLC. Untuk anggota kelompok kami itu pertama ada Zaki Taufik Rohman dengan NPM 1065. Untuk yang kedua ada Ananda Anarsuding dengan NPM 1082. Yang ketiga ada Sadam Rizky Firdaus dengan NPM 1024. Lalu yang keempat ada Muhammad Nur Fadil dengan NPM 1112. Lalu ada Faiz Ahmad Nadir dengan NPM 1012. Ada Akbar Tidi Utama dengan NPM 1069. Lalu ada Sultan Abdul Hakim dengan NPM 1094. Langsung saja masuk ke materi kita. Itu pertama definisi akan disampaikan oleh teman saya. Fuzzy logic adalah logika yang memungkinkan kebenaran bernilai antara 0 hingga 1, bukan hanya benar atau salah. Logika ini cocok untuk menangani data yang tidak pasti atau ambigu, dengan meniru cara manusia membuat keputusan berdasarkan tingkat keanggotaan atau derajat kebenaran. Selanjutnya ada konsep fuzzy logic dan FLC. Fuzzy logic adalah pendekatan logika yang memungkinkan nilai kebenaran berada di antara benar dan salah. Berbeda dengan logika boolean yang hanya mengenal nilai 0 atau 1, diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965. Konsep ini menangani ketidakpastian dengan menyerupai penalaran manusia, seperti menggambarkan suhu sebagai sedikit panas atau cukup dingin. Fuzzy Logic Controller atau FLC adalah sistem kontrol cerdas yang memanfaatkan logika fuzzy untuk memetakan input menjadi output, tanpa memerlukan model matematis yang rumit. FLC banyak diterapkan pada sistem yang seperti pengatur suhu ruangan, mesin cuci otomatis, dan kendali kecepatan motor, menjadikannya solusi efektif untuk masalah dengan data yang tidak pasti. Karakteristik utama. Fuzzy logic menangani ketidakpastian dengan nilai kebenaran antara 0 dan 1 seperti agak tinggi, menggunakan aturan linguistik yang menyerupai logika manusia. Fuzzy Logic Controller atau disingkat FLC fleksibel mengendalikan sistem nonlinear tanpa model matematis rumit, mengintegrasikan pengetahuan pakar, dan kompatibel dengan teknik kontrol konvensional. Cocok untuk otomatisasi rumah tangga dan industri. Komponen FLC atau Logic Local Controller. FLC terdiri dari 4 komponen utama, yaitu satu ada fuzzification, di mana fungsinya untuk mengubah input numerik menjadi nilai fuzzy. Lalu yang kedua ada knowledge base, yaitu berisi aturan fuzzy atau if, then, dan fungsi keanggotaan. Ketiga tuh ada inference engine, yaitu untuk memproses input fuzzy dengan aturan if, then. Lalu yang keempat ada defuzzification, yaitu fungsinya untuk mengubah hasil fuzzy menjadi output numerik. Selanjutnya ada tahapan kerja FLC. Yang pertama itu input diterima dari sensor atau sistem. Yang kedua fuzzification, yaitu mengkonversi menjadi nilai linguistik. Misalnya itu adalah rendah, sedang, atau tinggi. Yang ketiga ada inference, yaitu berisi aturan fuzzy yang diaplikasikan. Yang keempat ada output fuzzy itu akan dihitung. Yang kelima, atau yang terakhir yaitu defuzzification, yaitu berupa output yang dikonversi kembali menjadi bentuk numerik. Contoh sistem kontrol dari FLC ini yang paling umum adalah sistem kontrol kipas otomatis berdasarkan suhu ruangan. Dalam sistem ini, suhu yang dibaca sensor dikategorikan ke dalam tingkatan seperti dingin, sedang, atau panas. Berdasarkan kategori ini, kecepatan kipas diatur menggunakan aturan fuzzy. Contohnya itu jika suhu dingin, maka kipas berjalan lambat. Jika suhu panas, maka kipas akan berjalan cepat. Pendekatan ini tidak memerlukan model matematis yang rumit, sehingga lebih fleksibel dan mudah diterapkan.
Keunggulan dari FLC ini pertama itu konsep yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua itu fleksibel. Ini berarti toleran terhadap data yang tidak akurat. Ketiga itu memodelkan fungsi nonlinear yang kompleks. Lalu keempat, menggunakan pengetahuan pakar tanpa perlu pelatihan. Dan yang terakhir itu kompatibel dengan semua teknik kendali konvensional. Untuk kelemahan dari fuzzy logic controller, yaitu ada sulit menentukan fungsi keanggotaan atau aturan fuzzy. Yang kedua ada kurang dikenali di kalangan engineer atau ilmuwan. Lalu ada minimnya sumber belajar formal. Dan yang terakhir ada tidak ada metodologi standar untuk pengembangan. Oke, untuk yang terakhir ini adalah sumber materi kita. Mungkin Ibu nanti bisa nge-scan di sini. Ini hasil dari materi ini yang kita ubah menjadi presentasi kelompok kita. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.